الشيطان الرجيم. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Terakhir, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allahumma arhamna bil Quran. Kita terima bisa dikatakan. Imran berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku agar ia menjadi hamba yang salih, berkhidmat mengabdi di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazarku ini ya Allah, sungguh Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ke-35 surah Ali Imran.
Keterangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan istri Imran yang dimaksud di sini adalah ibundanya daripada Maryam yang bernama Hanna binti Faqus. Muhammad bin Ishaq mengatakan Hanna adalah wanita yang sangat mulia, di mana ibunya Maryam ini adalah wanita yang sangat menjaga dirinya, at-tahirah. Selain daripada at-tahirah, beliau suci, menjaga kehormatan dirinya. Beliau juga termasuk orang yang taat kepada Rabbnya, ibunya Bunda Maryam. Hadirin jamaah dirahmati Allah, jadi ada korelasi jamaah. Ketaatan di mana orang tuanya taat punya potensi melahirkan anak cucu keturunan-keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat dalam pepatah bahasa Indonesia yang insya Allah tidak jauh-jauh ini juga adalah kalimat-kalimat untaian hikmah para ulama ada di atasnya, mengiringinya. Katanya adalah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kualitas pohon itu terjaga dengan baik. Saat buah itu nanti jatuh, tidak jauh letaknya dari bagaimana induk buah tersebut. Karakter seorang anak pun tidak jauh dari ketaatan kedua orang tuanya. Meskipun sekali lagi jemaah, untuk case tertentu ini nggak berlaku. Contohnya ketika Nabi Nuh alaihi salam, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku sayang, ayo naik ke atas kapal ini bersamaku, kamu supaya selamat. Tapi dia malah membangkang. Allah berfirman, itu bukan anakmu wahai Nuh, itu bukan keluargamu wahai Nuh. Jadi ada aja jemaah, orangnya salih, istrinya salih, suaminya salih, anaknya nggak salih sesalih kedua orang tuanya. Ada aja. Dan setiap jiwa itu akan dapat ujiannya masing-masing. Nah, tapi di ayat ini condong kecenderungan secara umum tidak berlaku. Kasus pengecualian, biasanya orang tua yang lebih taat kepada Allah akan melahirkan anak-anak yang sama potensi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dijaga dari lahirnya pendengarannya untuk mendengar yang baik-baik, murotal Al-Quran, apa yang Allah ridhai, jauh daripada apa yang Allah tidak sukai, lebih-lebih jauh daripada apa yang Allah murkai. Mereka akan tumbuh di bawah naungan orang tuanya yang membiasakan mereka mendengar yang baik-baik, sehingga mereka tumbuh dalam usia remajanya di lingkungan yang baik-baik, mendewasa insya Allah juga dalam lingkungan yang baik. Karena penjagaan tadi juga, selain daripada pendidikan kedua orang tuanya, lingkungannya menjaga juga tentang hal itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka pentingnya di antara kita perlahan, jikalau kita belum menikah hari ini, pentingnya menjaga kesalihan diri. Kalau kita sudah menikah di hari ini, pentingnya kita menambah ketaatan kita, lebih-lebih setelah istilahnya ilmu. Karena sebelum nikah banyak orang bisa belajar, sebelum nikah banyak orang bisa ngaji, tapi jarang sekali, bahkan hampir-hampir lepas menikah kena virus biren. Apa biren? Virus berabi ngajine leren. Biasanya kayak gitu. Dulu masa mudanya aktif, jadi penggiat dakwah, ikut komunitas A, B, C, X, Y, Z, hadir majelis ilmu nggak pernah libur. Sampai waktunya menikah, fokus ia mencari nafkah, lupa ngaji, dan sama sekali nggak pernah lagi kakinya menginjakkan kaki ke majelis ilmu. Sedikit pun kakinya nggak pernah dia langkahkan untuk datang lagi ke majelis ilmu. Bukan itu yang kita mau. Karena sejatinya, sekali lagi, rumah tangga kan butuh ilmu ya jemaah. Menikah bukan cuma tentang tapi menikah butuh ilmu. Hadirin, jadi ketaatan yang dimiliki daripada Maryam binti Imran, salah satunya adalah hadiah dari Allah kepada beliau yang diupayakan oleh kedua orang tuanya, yang ayahnya bernama Imran, istrinya bernama Hanna, putrinya bernama Maryam. Yang mana Maryam adalah seorang wanita yang belum pernah hamil, belum pernah juga Maryam disentuh oleh siapapun. Maryam tidak pernah berjumpa dengan laki-laki yang asing, karena ia selalu menjaga dirinya dari dilihat, dipandang oleh laki-laki yang asing. Maryam selalu diletakkan di rumahnya, artinya Maryam itu di rumah doang, jarang banget keluar-keluar, jarang banget, hanya di rumah aja, taat kepada Rabbnya. Hanya itu aja yang Maryam lakukan jemaah.
Pada satu hari ia melihat seekor burung memberi makan anak-anaknya, maka ia pun menginginkan seorang anak. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan padanya seorang anak. Lalu Allah meniupkan di janinnya ruh, sehingga ia tanpa disentuh laki-laki dengan kuasa Allah hamil. Sekali lagi jemaah, Allah itu punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sangat mudah bagi Allah. Jangankan jemaah membuat hari ini terhenti sesaat, wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun bisa Allah kuasakan ia hamil. Dan hadirin, ini juga termasuk kalau dalam beberapa kalimat untaian para ulama. Kenapa sih mas? Nggak bisa? Enggak, dia nggak bisa. Pakai datanya habis. Masih banyak. Kenapa nggak bisa? Coba lihat jemaah. Sebentar jemaah, mohon izin. Audio tidak tersedia. Gak apa-apa sahabat yang di YouTube, nanti pindah dulu ke TikTok, pindah dulu ke Instagram. Karena qadarullah masyafa'al, sedang ada persoalan. Dan satu ketika ibunya Bunda Maryam itu pernah nazar jemaah. Inni nadartu laka fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'un alimun. Wahai Allah, inni nazartu laka. Jadi syariat nazar itu dari dulu udah diketahui. Syariat nazar itu dari dulu udah tahu. Banyak orang udah tahu tentang nazar, di mana seseorang itu berjanji kepada Allah tentang sesuatu yang kalau mereka dapatkan, mereka akan melakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kisah. Rabbi inni nazartu laka fi batni. Ya Allah, nazartu, aku, ibunya Bunda Maryam ini, Hanna, bernazar kepadamu ya Allah, fi batni, nanti yang aku sedang kandung ini, janin yang aku sedang kandung ini ya Allah, muharrara, aku nazarkan agar ia menjadi pengabdi untukmu di Baitul Maqdis. Ini pelajaran hebat di sini hadirin. Orang tua, belajarlah untuk mewakafkan satu anaknya dari beberapa karunia yang Allah berikan melalui keturunan-keturunannya untuk menjadi pengabdi dalam agama Allah. Kalau jemaah punya anak dua, pilih satu. Ini anak yang satu ini aku akan sekolahkan tentang agama, aku pahamkan dia Al-Quran, aku ajarkan dia hadis Nabi, aku pertemukan dengan orang-orang saleh, aku ajak tangannya untuk aku gandeng hadir ke majelis ilmu. Aku tidak akan pernah izinkan dia mendengar kecuali apa yang Allah ridhai. Dinazarkan jemaah. Kalau anak ketiga, pilih satu di antara tiga. Bahkan pun kalau anak anda satu, mudah-mudahan satu itulah yang anda nazarkan untuk menjadi penolong agama Allah. Hana, istrinya Imran, ketika beliau hamil, beliau udah nazar. Waktu itu Bunda Maryam belum lahir, bahkan masih dalam janin. Itu boleh anda besok kalau Allah karuniakan, kalau qadarullah istrinya hamil atau mungkin cucunya, mau anaknya hamil, mau melahirkan cucunya yang kesekian, nazarkan, ya Allah, hamba nazarkan ini untuk menjadi penolong agamamu ya Allah. Dinazarkan. Atau nazar yang bentuknya yang baik-baik, ya Allah, kalau hamba engkau karuniai putra, maka sedikit pun tak hamba izinkan telinganya mendengar yang kau murkai ya Allah. Kan nazar itu sebuah janji. Bagaimana kalau qadar Allah tidak sengaja terlanggarkan janji itu? Kalau dia nggak sengaja melanggar janjinya karena memang
Laqaddarallah, ketidaksengajaan. Karena lu tidak sengaja intinya, maka Allah maafkan atas ketidaksengajaan itu. Tapi kalau dengan sengaja dia melanggar apa yang pernah dia nazarkan, tentu dia berdosa, dosa besar atas apa yang telah pernah dia langgar. Karena ya hadirin, sebisa mungkin nazarkan diri kita untuk anak cucu keturunan kita agar mereka menjadi ahli ruku, ahli sujud, ahli sedekah, menjadi ahli ilmu di bidang mereka masing-masing. Dan kalaulah nanti mereka tumbuh mendewasa, mudah-mudahan mereka punya manfaat bagi banyak umat. Dan ini bab nazar sudah pernah kita bahas tempo hari. Bolehnya seorang itu bernazar atas sesuatu, 3 syaratnya. 1, yang dia miliki atau dia kuasai. 2, tidak dalam pelanggaran syariat. 3, sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Contoh, kalau dia nggak mampu berpuasa 2 tahun berturut-turut, maka jangan nazar yang membuat dirinya akan merasa letih dan lelah untuk pemenuhan nazar yang telah diucapkannya. Jadi 3 syarat dalam nazar. 1, sesuai dengan barang yang dikuasai atau barang yang dimiliki. Jangan nazarin sesuatu yang bukan dimiliki. Contoh, kalau anak saya keterima CPNS, ya Allah, mudah-mudahan besok hamba nazar mobil tetangga hamba sedekahin. Ini mobil tetangga nih, bukan mobil kita, bukan ada di bawah kekuasaan kita. Maka syarat nazar harus ada di bawah kekuasaan kita. Yang kedua, nazar tidak boleh dalam hal perkara pelanggaran syariat. Contoh, saya bernazar kalau misalkan saya goals 1 project ini, maka saya traktir khamr semuanya. Misalkan kalimat itu nggak boleh. Lah kan udah nazar, janji harus dipenuhi dong, enggak. Dipenuhi dia berdosa, ditinggalkan malah dia berpahala hadirin. Makanya nazar harus yang pertama di bawah kekuasaan atau sesuatu yang dimiliki. Yang kedua nggak boleh ada pelanggaran syariat. Dan yang ketiga, nazar harus sesuai dengan kemampuan. Kalau emang kita misalkan saya bernazar, ya Allah kalau ini engkau mudahkan, hamba bernazar sedekah 100.000. Emang punya uangnya cuma 200.000, sedekah 100.000 nggak apa-apa. Tapi ketika dia mengucap hamba nazar ya Allah sedekah 50 triliun, lah uangnya aja belum punya, memberatkan dia. Belum tentu sampai dia nanti meninggal dunia akan punya uang 50 triliun untuk melunasi nazarnya. Maka nazar itu nanti harus 3 syaratnya tadi. Barakallahu fikum. Itu tentang nazar. Maka hadirin yuk, kita berlomba sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab berlomba, Sayyidina Abdullah bin Abbas berlomba, dan ibundanya daripada Anas bin Malik berlomba. Dia menginvestasikan aset terbaiknya berupa anaknya untuk membersamai dakwahnya Nabi SAW. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, hafal 200 hadis dari Nabi SAW. Anaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kurang lebih hafal 1.500-an hadis lebih. Gimana kisahnya mereka saling berlomba? Suatu ketika Abbas bin Abdul Muttalib menggandeng tangan anaknya Abdullah bin Abbas yang usia masih belia. Lalu dibilang sama Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah, belajar kamu sama Nabi." Abdullah sejak hari itu disupport sama ayahnya, pendanaannya disupport, fasilitasnya disupport, kitab-kitab disupport, penanya disupport, tintanya disupport, medan untuk menulisnya baik daripada tulang belulang, pelepah-pelepah kurma disupport, batu-batu disupport sama Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, disupport jemaah. Maka anak yang full support daripada orang tuanya totalitas dalam belajar, salah satu outputnya adalah menghafal hadis 1.500-an lebih hadis. Sayyidina Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Tentu melihat anaknya Abbas terus berada di majelisnya Nabi, Umar bin Khattab merasa senang. Lalu termotivasi jemaah untuk ikut mewasiatkan dan menginvestasikan aset terbaiknya berupa anaknya untuk bermajlis bareng Nabi SAW. Tapi nggak cukup sampai situ. Sayyidina Umar bin Khattab membangunkan sebuah rumah tepat di depan rumahnya Nabi SAW.
dengan harapan kalau Abbas punya anak Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas ikut hadir majlisnya Nabi setiap hari, maka engkau wahai anakku Abdullah bin Umar bin Khattab, aku ingin satu, engkau samai Abdullah bin Abbas, engkau hadiri majlis-majlisnya Nabi SAW, tapi aku kasih spesial untukmu, aku bangunkan satu rumah spesial untuk kau huni, rumahmu itu ada di depan rumah Nabi SAW, jadi nanti kamu bisa mengetahui Nabi keluar pakai baju apa, keluar dengan kaki apa, keluar bagaimana sisiran rambutnya, apa wangi parfumnya, kamu akan ketahui lebih awal daripada Abdullah bin Abbas, putranya Abbas radhiyallahu anhuma. Lomba. Jadilah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab seorang yang termasuk punya ilmu banyak tentang hadis, dan beliau meriwayatkan hadis dalam jumlah yang banyak. Ternyata apa yang dilakukan keduanya itu saling memotivasi satu sama lain antar para sahabat. Ketika melihat anaknya ngaji, anaknya ta'lim, anaknya ikut hafalan, anaknya ikut terus tadabbur Quran, anaknya terus membersamai Nabi, akhirnya termotivasilah seorang ibu single parent punya anak namanya Anas bin Malik, usianya masih sangat muda belia, digandeng tangan anaknya, dibersamai oleh pamannya, dibawa ke hadapan Nabi SAW. Lalu pamannya mengatakan, ya Rasulullah, sungguh keponakanku ini anak yang sangat cerdas, cekatan, dia laki-laki yang sangat bisa kau andalkan. Pilihlah ia agar menjadi pembantu di rumahmu ya Rasulullah. Karena ibunya ingin kalau Abbas punya anak Abdullah bin Abbas majlis bareng Nabi, kalau Umar punya anak Abdullah bin Umar majlis bareng Nabi, plus dibangunkan rumah di hadapan rumah Nabi. Aku ingin punya anak bermajlis bareng Nabi dan terus 24 jam bersama Nabi, karena dia menjadi pembantu yang mengabdi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nabi wajahnya berbinar-binar menyambut sumringah anak yang masih muda belia bernama Anas bin Malik. Lalu diangkatnya Anas bin Malik, diterima sebagai khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk banyaknya hadis datang dari Anas ibn Malik, Anas ibn Malik, Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Itu salah satunya adalah karena semangat seorang ibu, walau dia single parent, dia membersamai anaknya ingin lebih baik daripada kedua orang tuanya. Salah satunya adalah membersamai Nabi, jadi pembantu di rumah Nabi. Allahu Akbar walillahilham. Maka kalau kita tanya dari kalimat tadi, Rabbi inni nazartu laka fi batni muharrara, ya Allah aku nazarkan fi batni, yang ada dalam kandunganku, janin ini ya Allah, muharrara, besok menjadi pengabdi untukmu di rumahmu Baitul Maqdis. Kemana kita sama kalimat ini hadirin? Sudahkah kita menginvestasikan anak kita untuk investasi terbaik? Banyak orang tua berani mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk les anaknya dalam beragam macam bahasa, beragam macam keterampilan. Bu, anaknya biar jago berenang, lesin ya, 2 juta sebulan. Siap. Bu, anaknya biar jago bola, lesin ya, kita panggilkan nih coach sepak bola terbaik. Dia juga ikut bagian pengajar daripada U20 misalkan. Bayarnya berapa per bulan? 3 juta, siap. Tapi begitu ngaji, berapa? 30.000. Alah kemahalan, bok gratis aja lah. Kemana kita jemaah? Berapa? 15.000. Udahlah bayarnya nanti aja sampai banyak yang nunggak. Kemana kita jemaah? Banyak orang tua menginginkan anaknya tumbuh solih, tapi lupa memfasilitasi agar anaknya jadi solih. Lupakah kita, termasuk saya yang berbicara, lupakah kita jemaah, kalau kita tidak benar-benar mendidik anak-anak kita, di luar sana banyak yang siap merusak anak-anak kita. Tulis di kolom komentar sahabat. Lupakah kita wahai para orang tua, kalau kita lalai mendidik buah hati kita, maka di luar sana ada banyak yang siap merusak anak-anak kita. Ada banyak. Allahu Akbar.
Hadirin, kalau bisa mohon maaf, ini nasihat buat diri saya pribadi dan kita semua. Kalau bisa mohon maaf jemaah, jangan perhitungan soalan ilmu agama untuk anak tercinta. Jangan perhitungan. Kalau memang Anda bisa sekolahkan di sekolah yang faham, menanamkan kefahaman tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai yang akhlaknya, akhlakul karimah, mereka adalah sekolah yang fokusnya, konsentrasinya, tujuan utamanya, visi misinya adalah membuat anak-anak kita lebih dekat kepada Al-Quran. Targetnya adalah Al-Quran, gimana cara mereka menghafalnya, mengamalkannya, mentadabburinya. Guru-gurunya dipilihkan guru-guru yang hafiz Al-Quran, guru-guru terbaik datang. Jangan perhitungan soal biaya. Allah pasti ganti dari apa yang engkau keluarkan. Dan saya setuju jemaah dengan nasihat banyak para ulama. Niatkan bayar SPP setiap kita masukkan anak ke sekolah, pondok-pondok pesantren, atau membayarkan mereka dalam pendidikannya, SPP, DRB, apapun yang kita bayarkan untuk pendidikannya, niatkan untuk sedekah di jalan Allah dan mengawal sujudnya anak-anak kita. Kita kawal sujudnya mereka. Saya pernah masukin anak ke dalam pondok pesantren, misalkan. Saya pernah masukin anak ke dalam pondok pesantren, tapi qadarullah baru beberapa bulan anak ini nggak betah lalu kemudian keluar. Nggak apa-apa. Allah tahu upaya Anda jemaah. Allah tahu upaya kita. Kita sudah berjuang, ya Allah saksikanlah anakku sudah aku khidmahkan untukmu. Aku masukkan ke dalam pesantren. Sungguh aku telah keluar 35 juta untuknya, membelikan alat mandinya, membelikan lemarinya, membelikan alat tulisnya, kitab-kitabnya, aku belikan kasurnya, aku belikan spraynya dan segala perlengkapannya, ya Allah, habis 35 juta ya Allah. Baru 2 bulan nggak tahan dia keluar dia dari pondok pesantren, ya Allah. Nggak usah disesali jemaah. Allah tahu Anda sudah berjuang untuk itu. Allah tahu Anda sudah menazarkan anak Anda yang dulu Anda masukkan ke dalam pesantren terus gagal. Bukan berarti gagal juga, tapi maksudnya adalah boleh jadi itu cara kita mengatakan qala rabbi inni nazartu laka fi batni muharrara. Ya Allah, ini ya Allah anak hamba dedikasikan untukmu. Tidak ada kata gagal jamaah. Ketika seorang anak itu mungkin gak betah, gak ada kata gagal. Dimanapun dia sekolah, semua sekolah baik, insya Allah, insya Allah. Dimanapun dia belajar baik. Tinggal bagaimana pelan-pelan kita punya andil usaha untuk menjadikan kalimat ini nyata dalam hidup kita. Rabbi, ya Allah, inni nadartu lak. Aku upayakan ya Allah untukmu agar aku jadikan anak-anakku ini kelak menjadi pengabdi di jalanmu ya Allah. Menjadi pengabdi di jalan Allah itu banyak. Gak harus masuk pesantren juga, walaupun itu mungkin salah satu ikhtiar orang tua di dalam menjadikan ayat ini ada dalam kehidupannya. Tapi mungkin sekarang lebih umum lagi, gak mesti harus masuk pesantren. Dengan cara insya Allah anak saya ikut terlibat dalam komunitas ini ya, tolong dibersamai mas. Iya bu, siap insya Allah. Insya Allah nanti anak saya ikut di grup ini ya, tolong dibersamai ya. Anak saya nanti ikut circle ini ya, tolong dibersamai. Apa-apa jemaah, itu sama. Dan hadirin, senakal-nakalnya anak kita, doa gak boleh berhenti. Mau anak kita kena narkoba, mau anak kita pernah na'udzubillahnya sampai zina, mau anak kita pernah jatuh ke lubang nista yang super nista, lisan ibu, lisan seorang ayah, jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Terus doain. Terus doain jemaah. Ya Allah, bimbing anak kami, bimbing anak kami, bimbing anak kami. Kita tahu ya, kisah ada seorang ustadz dulu pernah masuk ke dalam penjara, pernah kena kasus narkoba, lalu di akhir hayatnya disolati di sebuah masjid terbesar di Asia Tenggara, dihadiri oleh puluhan ribu orang yang bahkan lebih. Beliau ikhlas datang untuk menyolati beliau. Kita nggak pernah tahu, mungkin dulunya kena kasus narkoba tapi akhirnya akan jadi seorang ustadz besar. Wafat kurang lebih 10 tahun lalu. Artinya jemaah,
Anak kita yang hari ini badungnya luar biasa, nakalnya luar biasa, bandelnya nggak ketulungan. Bismillah, lisan Anda harus terus doakan mereka, bahkan lebih kuat. Salah satu doa yang pernah Allah ajarkan di capture dalam Quran surah As-Saffat ayat 100, doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Itu jangan putus jemaah. Ucapkan Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Mau paket komplit? Naik lagi di Quran surah 25 Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ayat ini berlaku walau sudah Anda punya cucu, punya cicit, tetap berlaku. Karena ayat ini akan menjadi pengawal permintaan Anda sampai anak cucu keturunan Anda di hari kiamat kelak. Hadirin, kalau Allah karuniakan Anda punya keturunan Anda punya anak, punya cucu Anda, punya cicit besok, punya canggah. Lah kalau terus semakin banyak anak cucu keturunan Anda sampai hari kiamat dengan seizin Allah, doa ini akan terus mengawal mereka agar menjadi salihin, orang-orang yang salih. Qurrata a'yun, setiap pandangan mata melihat, mereka beramal dengan amalan yang menyejukkan pandangan mata. Ayo jemaah, jangan perhitungan soal ilmu agama. Anakku, kamu butuh apa? Nah, butuh apa anakku? Bilang. Kalau bapak bisa belikan, bapak belikan insya Allah. Mas butuh kitab Riyadhus Shalihin ayah, kitab Riyadhus Shalihin ayah. Siap, ayah belikan insya Allah. Butuh apa lagi nak? Fathul Bari ayah, Syarah Sahih Bukhari. Siap, ayah belikan. Belikan, kalau emang mampu. Dengan seizin Allah belikan. Niat untuk kawal sujudnya anak kita, mengawal akidahnya anak-anak kita, niat buat itu hadirin. Dan siapa yang mengeluarkan harta untuk menjihadkan hartanya di jalan Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Bukankah Nabi bersabda demikian? Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Kata Nabi, kalau kamu mengeluarkan sesuatu karena Allah, engkau tinggalkan sesuatu juga karena Allah, badalakallahu bihi, Allah pasti gantikan untukmu ma huwa, apa-apa yang pernah kamu keluarkan sebelumnya itu untuk Allah, khairun laka min, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Berapa yang Anda keluarkan untuk pendidikan anak-anak Anda? Allah ganti. Berapa kitab yang Anda beli? Semahal apa kitab-kitab mereka? Allah ganti. Semahal apa Anda masukkan anak Anda ke sekolah-sekolah yang notabene berbasis pondok pesantren? 24 jam mereka di tempat, 24 jam mereka bersosial bersama kawan-kawannya, 24 jam mereka interaksi dengan kitab-kitab, 24 jam mereka berinteraksi dengan Quran, punya kewajiban setoran hafalan Al-Quran. Ya kalau mereka di rumah belum tentu kita punya waktu untuk membersamai mereka, betul? Udah capek kita dengan kerja, cari nafkah, keluar kota, menyupiri ini. Mungkin kita nanti harus kulaan keluar kota, atau bahkan ada yang kulaan sampai ke Thailand, luar negeri, ke Singapura, kulaan barangnya. Lalu dia terus kirimnya kargo. Lalu sampai sini masih harus disortir lagi, diposting lagi. Banyak waktunya habis, tersisa anaknya tidak sama sekali. Anaknya nggak disapa mungkin sama sekali karena mungkin orang tuanya sibuk mencari nafkah untuk mereka. Apa wasilah yang insya Allah bisa mengamankan mereka dari pergaulan yang mohon maaf hari ini cukup terlihat sangat rawan bahayanya buat buah hati kita? Masukkan lembaga pondok pesantren kalau mereka mau. Niatkan karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Ingat jemaah, kalimat ini harus pelan-pelan kita terapkan buat diri dan keluarga kita. Kalimatnya adalah Rabbi, ya Allah, inni nadartu laka, akan aku upayakan. Kalau kita belum sampai bisa bernazar ya jemaah, misalkan kalau kita terlalu tinggi capaian nazarnya, kayaknya ini terlalu tinggi deh kalau kalimatnya nazar. Ya udah, kalimatnya adalah ya Allah, akan aku upayakan bersama pasangan hidupku agar anak-anak kami, buah hati kami, cucu-cucu kami kelak dan anak keturunan kami semoga ada yang menjadi pengabdi di jalan-Mu ya Allah. Kalau kalimat nazar ini terasa berat, kalimatnya tadi, kami upayakan buah hati kami
untuk menjadi penolong agamamu ya Allah. Gak bisa masuk pesantren, suruh ikut. Mana kiranya tempat anak muda kumpul? Oh, di Masjid Muhammad Al-Fatih. Suruh datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih, ketemu sama anak-anak muda. Di sana banyak ada beberapa anak-anak muda yang sering meramaikan masjid itu. Suruh jadi pemuda masjidnya, suruh ramaikan. Di Masjid Fatimah Garung ada anak muda, Mas Bama, ada anak muda yang lain. Suruh datang ke Masjid Fatimah Garung, membersamai kegiatan-kegiatan di sini. Ajak mereka. Itu juga sama, ya Allah, anakku jadi pengabdi untuk menolong agamamu. Bukan, hari ini tuh bukan pandangan sempit yang bisa kita lakukan jamaah. Masang tripod ini nolong agama Allah nggak? Nolong agama Allah. Masang lighting di belakang itu nolong agama Allah nggak jemaah? Nolong. Bukankah kita pasang lighting itu nolong agama Allah? Iya. Kita pasang tripod nolong agama Allah? Iya. Handphone live streaming nolong agama Allah? Iya. Ini lagi nolong agama Allah hadirin. Cuman caranya beda, cara di balik layar. Kan cara menolong agama Allah tidak harus tampil di depan layar. Nggak harus, silakan Pak, Ibu ceramah 2 jam, 1 jam, pegang mikrofon, sampaikan ayatnya begini, maksudnya begini, kata Imam Ibnu Katsir begini, kata Al-Hafiz Al-Qurtubi begini, Imam Tabari begini bilangnya. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bilangnya begini. Kan nggak harus begitu, nggak harus megang mikrofon. Bisa jadi pahala anak kita lebih besar daripada pahala seorang penceramahnya. Kenapa? Karena ternyata seorang penceramah itu bisa ceramah tersebab anak kita yang fasilitasi tripodnya, mikrofonnya, kabelnya, lightingnya. Allahu Akbar. Maka don't underestimate behind the scene. Jangan underestimate orang-orang di balik layar. Mewah beliau-beliau ini jemaah. Orang-orang balik layar mewah. Allahu Akbar. Semoga Allah ganjar pahala berlimpah buat orang-orang di balik layar. Dan semua kaum muslimin mendapatkan pahala berlimpah yang terus ikut terlibat dalam menolong agama Allah semampu mereka. Amin ya rabbal alamin. Ayo bareng-bareng, ayo kita investasikan anak kita untuk menolong agama Allah. Penting. Investasikan anak kita untuk ada di jalan Allah. Naikkan mereka ke perahu dakwah. Ikut andilkan mereka dalam setiap kegiatan dakwah. Begitu jemaah. Ayat berikutnya ayat 36. Maka tatkala istri Imran melahirkan anak, dia pun berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Ia berkata lagi, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya ya Allah, anak cucunya ya Allah, dan seterusnya keturunan-keturunannya ya Allah, agar engkau pelihara mereka dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini penting, wajib diamalkan oleh setiap siapapun yang ternyata tidak sesuai harapan dari jenis kelamin anak yang dia lahirkan. Penting difahami. Ya Allah, ingin anak perempuan. Anaknya misalkan 5 laki-laki semua nih. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga tuh pengennya laki perempuan. Ya Allah, udah laki-laki 2, anak ketiga laki-laki lagi. Yang keempat pengennya perempuan, anak yang keempat laki-laki lagi. Yang kelima pengennya perempuan, yang kelima laki-laki lagi. 5 laki-laki. Yang keenam, ya Allah, yang keenam laki-laki. Ya Allah, yang keenam pengennya hamba dan suami perempuan. Ya Allah, 5 laki-laki. Ya Allah, sudah anak-anak hamba ya Allah perempuan. Ya Allah, perempuan. Ternyata yang keenam yang lahir laki-laki. Jangan buruk sangka sama Allah. Walaisa dzakaru kal unsa. Memang enggak sama laki dan perempuan itu. Tapi ingat kalimatnya, kalimat ibunya Maryam, Hannah di sini kalimatnya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Ini yang harus digarisbawahi. Siapapun yang menginginkan lahirnya seorang anak dengan jenis kelamin tertentu, ternyata yang lahir nggak sesuai dengan yang selama ini diharapkannya, kalimat ini harus diucap dari lisannya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu mana yang terbaik.
Kenapa kita lahir anak pertama laki, kedua, ketiga, keempat, kelima laki semuanya. Yang keenam pun pengennya perempuan tetap laki. Ingat, Allah tahu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Pun sebaliknya, pengen punya laki-laki adalah anaknya yang pertama perempuan, kedua perempuan, tiga perempuan, empat perempuan. Yang kelima pengennya laki nih. Yang kelima misalkan perempuan juga. Keenam pengennya laki lagi, enam perempuan lagi. Yang ketujuh udah 6 perempuan, yang ketujuh perempuan lagi. Ya udah. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita atas apa yang Allah izinkan terlahir dari rahimnya. Dan hadirin, Allahu akbar walillahil hamd. Kita diberi keturunan. Wallah itu mewah, mahal, luar biasa jemaah. Saya ngerasain 2 tahun belum punya. 2015 kami menikah. 2017 buah hati pertama kami Dinar Sofia Haas baru lahir. Artinya kan 2015 menikah, 2017 baru lahir, kan kurang lebih. Kira-kira ada masa tunggu. Kira-kira 2015 ke 2017 2 tahunan. Itu lama loh jemaah. Nunggu 2 tahun tuh lama. Allahu akbar. Artinya saya mau bilang mahal. Kita dikasih keturunan tuh mahal. Apalagi setiap tahun hamil melahirkan, subur, mahalnya luar biasa. Enggak semua perempuan Allah berikan. Ada yang anaknya udah 16 tahun belum dikasih-kasih. Ini anak yang keberapa ibu? Oh ini anak yang pertama Ustadz. Bapak ini anak yang keberapa pak? Ini anak kami yang pertama Ustadz. Adiknya ada, oh belum Ustadz, dan 16 tahun nih, sedang ikhtiar, mohon doanya Ustadz supaya Allah karunia anak yang kedua. Allah punya anak yang kedua, lama nunggunya jemaah. Ada yang bahkan qadarullah ma syaa fa'al. Ada keluarga kami sendiri sudah menikah 17 tahun. 17 tahun jemaah, udah nikah 17 tahun. 17 tahun belum. Bukankah Allah itu tahu yang terbaik buat kita? Allah tahu yang terbaik. Bahkan mungkin lebih daripada itu, Allah tetap tahu yang terbaik. Kalau Allah sampai hari ini belum di usia senja kita, Allah tetap tahu yang terbaik. Bukankah banyak jariah-jariah yang bisa kita peroleh? Lewat mana? Anak didik yang bukan hanya sekedar anak kandung. Bukankah ketika Nabi mengatakan waladun salih yad'ulah, anak salihmu yang mendoakanmu, itu nanti para ulama muhaddisin menjelaskan anak kandungmu, anak angkatmu, anak tirimu, anak muridmu, anak orang lain yang senantiasa ikhlas mendoakanmu. Itu sama dalam pahala yang kau bisa raih. Ya. Jangan putus asa jemaah. Mungkin kita belum dikaruniai, tapi ingat, banyak orang insya Allah yang mendoakan kita. Anak yatim kita banyak, mereka yang nanti doain kita. Anak yatim kita ada ribuan, mereka yang nanti doain kita. Anak murid kita banyak yang kita bantu. Pak guru nggak bisa sekolah, ya Pak guru datang ke rumahmu ya Dok. Ibu, ya Allah, anak ini tetap sekolah ya, nanti biar potong gaji PNS saya. Kami menemui hati seorang guru mulia jemaah. Anaknya nggak mampu bayar sekolah, gurunya datang ke rumahnya, dibayarin potong gaji PNS. Allahu Akbar. Anak ini ibu tetap sekolah, udah ibu nggak usah mikirin bayarannya, bapak nggak usah mikirin biayanya, potong gaji saya. Allah, kami tahu ada orang yang masih hatinya mulia jemaah. Bahkan hari ini kalau Anda mau jujur, saya nggak punya biaya Ustadz. Anda mau jujur, Anda nggak punya biaya, tapi Anda jujur, datang aja ke, kalau di Garung di sini ada SD Khalifah, kalau di Wonolelo ada SD Muhammad Al-Fatih. Jujur aja Anda bilang, bisa datang ke Pak Mul, bilang ke Bu Lili, saya yakin beliau pasti bilang, kalau emang nggak mampu digratisin. Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, kalau Anda jujur nggak mampu datang, insya Allah gratis, mulai dari seragam, kitab, biaya pendidikan, dan segala bentuk macam-macamnya gratis. Tinggal datang asalkan Anda jujur. Hadirin hari ini Allahu Akbar walillahilham. Kita harus tahu bahwa tidak semua orang punya privilege dapat rezeki semudah kita dapat rezeki hari ini. Kita tinggal update status,
panjangin listnya ya Besti, silakan di order, langsung sekian orderan. Atas pertolongan Allah Anda mudah. Anda punya toko di pasar, Anda punya kedai di sini situ, Anda punya restoran, Anda punya gini. Anda upload langsung banyak daftar, Anda upload jualan langsung habis, sold out dalam waktu 15 menit misalkan. Gampang banget. Anda nggak nyari rezeki, kadang Anda kerja sehari tertutup kebutuhan selama setahun. Allah. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu jamaah. Boleh jadi hambaku aku titipkan padamu rezeki yang tidak atau belum aku titipkan kepada hambaku yang lain. Kamu kerja sehari tapi untuk hidupmu setahun, itu karena aku ingin lewat harta yang kutitipkan tolong hambaku yang lain ya. Gitu loh jamaah. Kenapa kita sekarang nih, ya Allah kerja cuma sehari bisa untuk hidup 1 tahun misalkan. Anda dagang muda, Anda ini sold out, Anda posting habis. Jangan lupa cek keranjang kuning, langsung laku ribuan pieces. Alhamdulillah ya Allah, dulu masih ngontrak, gak punya apa-apa. Sekarang Allah mudahkan ya Allah. Itu karena Allah pengen jamaah. Hei fulan, dulu kamu gak punya apa-apa. Itu loh tokomu, di pasar ada, di kedai ada, pinggir jalan ada. Aku ingin dengan harta yang kutitipkan, ayo tolong hambaku yang lain ya. Salah satunya lewat masjid. Maka kalau masjid punya program, ada beras gratis. Masjid punya program, ada sayur, buah-buahan. Support jemaah. Hadir ini begini. Support semampunya. Sekali lagi jemaah, semampunya. Bismillah, saya ikut andil ya. Berapa? 5.000. Nggak apa-apa. Besar di mata Allah 5.000. Kalau ternyata uang beliau cuma 10.000, kecil di mata Allah 10 juta. Kalau ternyata uangnya miliaran, kan gitu. Kata Nabi SAW, dan kita kemarin mempelajari hadisnya, sungguh ada 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. 70.000 mengalahkan 7 miliar. Gimana ya Rasulullah? Kok bisa orang sedekah 70.000 1 dirham mengalahkan sedekah 7 miliar? Kata Nabi, karena yang 1 dirham uangnya cuma 2 dirham. Yang sedekah 7 miliar masih ada triliunan uangnya. Kan gitu bahasanya kan. Auka maqala Nabi SAW. Ini jemaah, Allah mau, ayo tolong. Kenapa sih? Kenapa sih atas pertolongan Allah hidup kita kok pelan-pelan Allah perbaiki, keadaan finansial Allah mapankan. Allah mau kita berperan menolong agamanya. Kenapa kok panenan yang sebelumnya gagal, sekarang kok Anda bertani panennya bludak atas pertolongan Allah, subur, makmur, harganya bagus. Itu Allah pengen, ayo hambaku jangan lupa, kamu panen sekian ton beras, coba ya 100 kilo sisihkan untuk ini, 200 kilo sisihkan untuk keperluan itu di pondok pesantren sini. Kasih jemaah, fasilitasi. Kata Nabi, ciri orang mukmin antara lain adalah afsyus salam wa at'imut ta'am. Dia nyebarin salam dan dia berbagi makanan. Pokok makanan Indonesia apa? Beras. Bagiin beras. Begitu jemaah. Lalu ayat ini kembali saya ulang, siapapun orang tua yang sedang mendambakan hadirnya seorang putra di saat anak-anaknya putri semua, atau mendambakan seorang putri terlahir dari rahimnya saat semua keturunan sebelumnya putra semuanya begitu banyaknya. Ingat, apapun jenis kelamin yang Allah berikan, yang Allah beri pasti yang terbaik. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu yang terbaik. Hana inginnya, ya Allah, aku nazarkan anakku agar mengabdi di rumahmu, Masjid Baitul Maqdis. Hana maunya yang terlahir anaknya laki untuk ngabdi di Baitul Maqdis. Jadi imam kah, khatib kah, merbot kah, gitu loh jemaah. Nanti ini anakku nih ahli masjid, anakku nih aku dedikasikan untuk makmurkan masjid. Tapi yang lahir perempuan, tapi beliau tetap bilang, ya Allah engkau tahu yang terbaik. Allahu Akbar. Seperti itu orang beriman. Pengennya laki-laki, dapatnya perempuan, alhamdulillah. Pengennya perempuan, dapatnya laki-laki, alhamdulillah.
Udah punya anak aja yo, alhamdulillah. Kalau belum punya, mungkin ada sharing amalan sedikit ketika kami dulu masa tunggu. Kalau mungkin ada yang baru menikah atau beberapa tahun lalu sudah menikah, nunggu 2 tahun, 3 tahun, coba amalkan apa yang dulu pernah Allah firmankan sampai sekarang, tentu berlaku ya. Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. Yang pertama amalannya adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kalau kamu lama menikah belum punya keturunan, agar engkau dititipkan oleh Allah keturunan, coba amalkan apa yang aku perintahkan di ayat 10, 11, 12 Quran surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa amalan yang pertama? Perbanyak istighfar. Dengan istighfarmu yang banyak itu, Allah undangkan yang tadinya kering menjadi turun hujan. Allah mampukan yang tadinya kamu miskin menjadi berkecukupan. Wabanin, dan Allah karuniai kalau kamu selama ini belum punya keturunan, Allah hadiahkan. Kalimatnya bukan ibn, walaka ibn, bukan. Wabanin, Allah hadiahkan nanti anakmu 1, 2, 3 seterusnya banin, sampai Allah titipkan kepadamu memiliki banyak keturunan. Ini amalan pertama. Kata Nabi, mohon maaf, Allah berfirman Nuh ayat 10, 11, 12. Yang kedua, udah lama Ustadz belum punya keturunan, harus apa yang kami lakukan? Ini yang kedua, amalan yang kedua, dha' mardakum bis sadaqah. Kata Nabi SAW, belilah kesembuhanmu dari apa yang engkau hajatkan. Engkau sedang merasa ingin memiliki sesuatu. Kalau bahasa hadis mah dha' mardakum, belilah kesembuhan dari penyakitmu bis sedekah, dengan bersedekah. Tapi para muhaddisin itu meluaskan lagi. Kamu punya hajat, penuhi dengan sedekah. Ingin anak, kalau dalam hal ini berarti keturunan, penuhilah dengan sedekah. Maka dalam masa tunggu, bismillah ya Allah, tabungan hamba ini 1 juta, hamba gak punya tabungan yang lain ya Allah, dan baru kali ini ya Allah hamba sedekah 1 juta ya Allah, terimalah dan karuniakan lewat wasilah ridhamu, engkau ridho kepada keluarga kami, engkau masukkan kami ke surga tertinggi, dan engkau amanahkan pada kami anak. Sedekahkan, los. Kami pernah amalkan itu jemaah. Waktu masa tunggu itu 2015 menikah, 2017 sinar lahir, kami pernah nolkan isi rekening sampai sisa 34 rupiah. Nggak ada pegangan, nggak ada apa, sisa saldo 34 rupiah kalau nggak salah waktu itu. Nol, bener-bener itu sedekah yang waktu itu membuat kami, bismillah ya Allah, ini harta terbaik yang kami punya. Ternyata dengan seizin Allah, sadaqah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah bohong. Rasul nggak pernah bohong. Apa yang kamu inginkan, kalau kamu keluarkan lewat infak, Allah akan hadiahkan bahkan yang lebih baik dari yang kamu pernah infakkan untuk agama Allah. Masih ingat betul kejadian itu? Karena saking pengennya punya anak jemaah. Ya Allah, udah lama nih. Bismillah, begitu dikeluarkan Allah hadiahkan. Yang ketiga, amalan supaya Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Ini amalannya bernama konsumsi apa yang Nabi sabdakan berupa madu. Juga riwayat Bukhari, habbatus sauda dawaun likulli da. Konsumsi habbatus sauda menjadi penyembuh dari segala penyakit. Pelan-pelan coba latih konsumsi madu habatus sauda. Madu habatus sauda, jintan hitam itu, beli. Paling berapa? Konsumsi. Yang keempat, hapus dosa yang mungkin masih kita berkecimpung di dalamnya. Mungkin ada dosa durhaka orang tua, ada dosa hutang yang belum terlunaskan, gak sholat on time, sholatnya terlalaikan, bahkan dia meninggalkan sholat. Diperbaiki. Yang keempat, perbaiki dosa-dosa. Hubungan orang tua diperbaiki, sholat diperbaiki gitu. Insya Allah Allah hadirkan. Terus yang kelima, teruslah berdoa dengan doa Rabbi habli minas salihin, dan
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dengan seizin Allah, sekali lagi dengan izin Allah, semoga Allah karuniai keturunan insyaallah. Barakallahu fikum. Ini dulu yang dapat disampaikan. Insyaallah besok kita ketemu dengan surah Ali Imran ayat 37. Tadi yang dibahas baru 2 ayat, yang dibaca 3 ayat, tapi yang baru bisa kita bahas 2 ayat. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram sudah berkenan meluangkan paket datanya, waktunya untuk membersamai kajian pagi hari ini. Jazakumullah jamaah tercinta yang kami muliakan, Masjid Fatimah Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia, yang selalu berkenan mendengarkan pelan-pelan apa yang kami dan kita sama-sama belajar bersama. Semoga Allah menerima sebagai amal yang paling Allah ridho kepada kita. Dan bagi jamaah, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya info kajian saya, video pendek yang bisa teman-teman jadikan story WA atau upload di IG dan sosial media. Teman-teman bisa tap link di bio, nanti nyambung ke WhatsApp, klik link di bio. Di bio itu ada link, diklik, lalu nanti sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Sore nanti ini hari apa? Oh, besok ya. Besok hari Sabtu kami mengundang, ya kalau jamaah di sini mah emang buka di sini nggak apa-apa ya, jamaah buka di sini. Silakan tetap buka di sini, jangan sampai ntar di sini sepi. Wah, makanan udah diorder banyak 50, di sini nggak ada orang. Jangan juga jamaah. Ini buat jamaah di TikTok, YouTube, Instagram. Besok tanggal 1 April hari Sabtu jam 4 sore, ayo kita datang kumpul ke Masjid Muhammad Al-Fatih sambil ditengok jariahnya. Oh ini toh yang saya nitip 2.000, 1.000, 50.000, 100.000. Saya nitip 1 sak, 2 sak, 1 kol, 2 kol, 1 pasir, 2 koral. Ini loh jamaah, sekaligus ditengokin masjidnya jamaah, kita bukber di sana. Acaranya gratis tistis, tapi kalau ada di antara jamaah yang mau mensupport membuka puasakan, sangat diperkenankan. Silahkan, bisa dipersiapkan untuk hal itu. Juga insya Allah nanti ada tarawih bersama, muhasabah bersama, dan insya Allah kita akan silaturahmi bersama-sama. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Salam keluarga di rumah. Tap link di bio untuk bergabung di grup WhatsApp kajian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.